DG2LZ Studio. Nggak pernah belajar, udah titik itu. Enggak, logikanya sebenarnya sih. Kalau fisika dan matematika tuh main masa iya. kita harus ini harus dulu. freestyle. Aku dulu ujian paling epic ujian apa ya, lupa aku. Soalnya aku ganti karena nggak ngerti. Aku menolak mengerjakan soal ini. Itu gimana ceritanya diganti? Kalau seperti ini kalau soalnya seperti ini saya bisa pada salah saya. Jadi lembar soal selalu jadi tempat curhat gitu loh. Komunikasi dosen, mungkin dosennya ngelihat juga ketawa-tawa tuh. Tapi kalau Susah bro, jadi misalnya kita pahamnya ada contoh soal spesifik seperti ini gitu. Terus misalnya rangkaian listrik lah gitu, diubah dikit gitu. Ini gimana ini ya, gitu. Terus aku sering gitu tuh, aku otak-atik, Pak kalau rangkaiannya seperti ini, saya palingnya dapat nilai lah, palingnya dapat nilai. terus lulus dengan dikuliah. Lulus, gue mah jarang yang nggak, kalau ngulang jarang yang nggak lulus, ngulang karena C atau karena D kayak gitu. D mah udah lulus ya. Jadi lebih untuk memperbaiki gitu. Ini BTW udah mulai ngerekam. Kita mau ngobrol apa ya? Aku bukan dulu aja ya. Ini buat ngobrol bisnis kan? Oke. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Kali ini kayaknya ngobrol bisnis rame nih. Ya, ada 3 orang yang diundang gitu. Jadi hari ini saya mau ngobrol sama teman-teman dari Altek. Ada Rifan. Halo gitu dong Pak. Halo. Ada Mas Budi dan ada Aul ya di sini. Sebenarnya nggak mesti ngeliat ke kamera juga, jadi kita mending ngobrol aja gitu. Kalau mau lihat kamera boleh sesekali, kalau enggak juga nggak apa-apa. Enggak deh, kayaknya. Karena kan lebih kuat di audio kalau di aku. Oke, siap. Kurang natural juga kita Ngobrol lagi. Iya. Aku bingung sih sebenarnya mau ngobrolin apa ya. Cuman mungkin aku pengen ini ya, pengen nginget-nginget masa lalu lah. Kan paling enak kita ngobrol masa lalu dan apa ya, mengenang masa-masa lalu gitu. Tapi sebenarnya kenapa masa lalu itu enak dikenang? Karena kehidupan kita sekarang tidak enak ya. Bener ya? Bener, Biasanya kan kita selalu valid. romantisme masa lalu gitu. Bener gak gitu? aku paling jauh bayangin waktu SD sih. Enak ya pas SD. Nah, makanya ada istilah enak zaman kuto itu kan. Ya realitasnya kita mesti bertarung dengan tanggung jawab yang udah beban itu kita. Udah ada yang beban sekarang ya. Enggak, cuman mungkin nggak sejauh itu aku pengen ngebahasnya. Tapi zaman-zaman dulu kan kita irisannya nih ya, atau kita ngomongin sebelum Altek atau irisan kita berempat lah. Irisan kita berempat kan waktu 2011 ya, 2011 sama-sama pertama kali ketemu untuk program intermediator teknologi. Kamu agak maju aja takutnya kalian kena aku. Kalian aku tadi. Iya. 2010 akhir mulai kayaknya ya gitu. Kalau 11 ya? katanya Ari tuh setelah ulang tahunnya dia bulan Juni 2010. Iya, 2010 akhir. Pengumumannya. Gak mungkin, aku belum lulus. Aku Iya, lulus 2011. Aku 11 Maret lulus aku. Oke, berarti Lama, aku juga Maret lulusnya. Oke, berarti pertengahan tahun 2011. Iya, kayaknya pertengahan, 2011. terus kita dikumpulinnya bulan September ya. Iya, make sense. Akhir tahun 2011 11 Iya. 2012, 2013 kita tugas. Ya benar. Iya, betul. 2006. Nah, mungkin aku tanya masing-masing ya. Dulu kenapa milih mau jadi daftar intermediator? Dari awal. Kalau aku ya, karena di Jerman ya. Simpel tuh. Kalau aku waktu itu apa ya? Jadi waktu itu aku lagi kerja. Oh, kamu udah gawe ya? Aku udah kerja. Aku tamat 2010, 2011 itu ketika ada pengumuman seleksi, aku di-share sama teman aku namanya Dina, anak Jember dia. Jadi dia bareng sama aku waktu exchange ke US ya, waktu kita S1, dia bilang, "Aul, aku nemu nih ada kegiatan dari Kemenristek kayaknya cocok sama kamu nih," gitu. Udah aku lihat, sebenarnya aku nggak paham apa sih intermediator teknologi karena waktu itu kan itu ya. Cuman karena ada bau-bau teknologinya dan aku agak-agak geek ke area-area sains dan teknologi zaman waktu itu ya. Ya udah aku coba aja walaupun aku sebenarnya nggak tahu nih mau ngapain nih sebenarnya gitu. Dan
waktu itu juga bahasa di pengumumannya terdengar agak fancy kan, waktu itu agak teknologi di Jerman, Kemenristek gitu, semua hal-hal yang keren deh, keren lah kelihatannya gitu. Ya udah aku coba. Udah kerja apa BDW pada waktu itu? Waktu itu aku ngajar sih. Ngajar di bidang di bimbel, aku ngajar bimbel, ngajar tapi bimbel. full time waktu itu. Zaman aku kuliah aku ngajar bimbel part time. Nah pas aku tamat tuh langsung ditawarin full time, ya udah aku kerja gitu. Dan itu pekerjaan pertama aku sih waktu itu. Kalau Mas Bud kan lebih senior dari kita ya. Iya. Itu kan Angkatan masuknya, tapi angkatan keluarnya dia sendiri. Yang menandakan ya itu agak panjang. Kenapa? Karena waktu itu belum ada kerjaan. Udah lulus berapa bulan ya? 8 bulan. Terus habis itu berarti lulusnya 2010. 2010 masuk 2004, lulus 2010. Menikmati, untung Mas Pidana nggak join kan. lebih lagi. Iya. Terus habis itu di forward infonya sama temen yang udah jadi dosen di UGM waktu itu. Lalu dia ngomong gini, nih kayaknya kamu belum ada kerjaan. Nah dia berarti masih perhatian gitu ya. Cewek apa cowok? Cowok. Kan perhatian nggak harus dari Nggak lanjut ya pembicaraannya. Terus aku lihat oke, ya udah aku coba aja gitu kan. Waktu itu aku kayaknya juga nggak terlalu ada kesan ke Jerman atau apa ya, atau karena kurang ini juga. Tapi ya udah, yang ada di situ berusaha dijawab kan, kita suruh bikin esai macam-macam kan. Ya udah dibikin esai, kirim, tahu-tahu lolos gitu untuk seleksi berikutnya kita di Jakarta. Itu sih as simple as that. Jurusan fisika, jurusan Pertanian aku. Rifan? Aku teknologi pertanian. Oh mirip-mirip ya. Aku pengen nyari garisnya aja nih apa. Kalau dirimu gimana tuh? Jadi waktu itu ada dosen pembimbingku itu ngasih info gitu kan. Dia dosen ini beda. Dari dosenku dia share link gitu ke kayaknya nggak mungkin deh zaman dulu share link. Enggak. Nulis gitu ya mungkin. SMS. Email ya. Email ya? zaman itu make sense sih. Iya. Email. Jadi Mailing list mungkin ya. Jadi waktu aku masih sebenarnya bisnisku udah jalan tuh waktu itu. Jadi dulu dirimu percetakan ya kalau nggak salah kan. Sablon percetakan itu udah sejak aku kuliah setahun udah start sih. Udah ya. Ngontrak rumah, kita usaha, aku punya karyawan. Iya. Ya tapi pas aku daftar gitu ya, sebenarnya nggak optimis juga sih, karena aku orang yang jauh dari akademisi dan itu seperti akademisi banget atau. Dan aku ingat dulu namamu kan Rifan Seniman. Iya. Nama email ya kan? Senimannya itu. Seniman. Jadi itu ada risteknya, ada Jermannya. Si diriku kan agak jauh dari akademisi begitu kan, bahkan agak alergi gitu kan. Terus dan waktu itu telat aku apply-nya telat dan aku dari deadline maksudnya. Dari deadline. Habis itu di situ entah ada kontak ya, aku email dia. Saya tuh kurang tes narkoba. Emang ada waktu itu? Ada. Kesehatan Kesehatan tes narkoba. Iya kayaknya ada, aku ingat dulu. Ada. Oh iya yang Ada. Aku nggak ada tes itu karena aku ngerti link itu dan apply di hari yang sama. Kemudian sorenya aku tes narkoba ya nggak bisa selesai gitu kan. Harus nunggu. Ada tes narkoba ya? Besok atau lusa Kayaknya ada. baru aku kirim. Aku pikir kamu nggak bisa tes karena masih narkoba. Masih hilang sih. Harus berapa lama dulu kan? Iya bro, jadi tapi pas aku lolos ya, dan pas lolos karyawanku resign gitu. Jadi nggak ada yang aku pasrahin gitu. Dan aku nggak ada di tempat itu gitu kan. Ya udahlah. Kontrakan juga mau habis gitu ya. Jadi diselesaikan udah bisnisnya pada waktu itu. Sekalian lah karyawanku ini aku juga punya hanya satu-satunya dia doang gitu kan. Jadi aku selesaikan lah, terus habis itu ya aku kirim barang-barangku ke rumah yang di Jember gitu ya. Habis itu ya udahlah berangkat dulu ke Jerman, entah nanti apa yang terjadi begitu ya. Gitu aku nanya ini deh. Kalau menurutmu, kan kita nih juga lagi, sebagian besar dari kita lagi nyeleksi mahasiswa juga nih ya. Menurut kamu, yang membuat kamu terpilih apa pada waktu itu kira-kira? Apa ya?
Entah, saya juga nggak ngerti. Tapi kalau menurutku waktu itu mereka nggak pasang standar IPK ya. Nggak pasang. Nggak pasang. Oh, nggak pasang ya? Nggak Enggak pasang. waktu itu. Karena IPK juga lupa. IPK aku 2,51 bisa tuh Hmm. masuk. Aku ingat banget dia mention itu berkali-kali. Aku loh IPK aku cuma segini, sampai akhir program tuh dia Iya. mention terus. Iya, Aku jadi juga di bawah 3 sebenarnya. Ya, Cuman amat dia ya. tidak mungkin pernah itu aku ya. mention. Jadi mungkin salah satu faktornya itu, dan aku jelasin kompetensiku apa, dan waktu itu sebenarnya aku sudah mulai idealis dengan hal-hal seperti ini waktu kuliah ya. Karena IP nggak penting, yang penting ada. ya yang skripsiku ya, meskipun aku begitu, tapi skripsiku itu kita instalasi micro hydropower di pedesaan. Mungkin ada inline-nya salah satunya Jadi situ gitu, ya. jadi meskipun kita kan ya engineer, sebenarnya teknik pertanian sih kalau Iya. prodiku. Jadi meskipun kita begitu-begitu di kampus, tapi kita masih ada sisi-sisi sosial dan intelektual yang jalan di sisi itu. Mungkin di situ sih. Kalau Aul, soalnya kan pertanian pure. Apakah ada? Aku pengen kita mencoba melihat dari posisi sebagai dulu yang nyeleksi gitu. Kan kita ngelihat diri kita juga, dan kita sekarang sering nyeleksi orang gitu kan. Iya. Kalau dirimu apa dulu ada teknologi pertaniannya juga atau? Kalau aku dulu mungkin. Kalau itu bagus tadi kan gitu. Nah, aman ya, ya. Kemungkinan besar itu karena beberapa pengalaman yang aku tulis di dalam esai-esai ya. Jadi di zaman kuliah itu, jadi kan aku kuliah juga, tenang Mas, buat kamu punya teman, aku kuliah itu juga 8 semester ya. Sebenarnya 9 semester. Aduh. 9 semester, 9 Nggak terlalu lama ya, nggak terlalu 9. 12 gitu, Jadi aku 12 semester. sebenarnya semester 7 itu udah kelar ya, Selesai. udah selesai. Tapi aku memutuskan agak lama di kampus sambil riset. Waktu itu kita banyak program ke petani. Jadi aku tuh juga sepertinya itu yang membuat salah satu profil aku menarik ya bagi penyeleksi, asumsi aku nih. Jadi di zaman kuliah itu kita himpunan rutin tuh ngadain kegiatan assisting ke petani gitu. Jadi weekend kita ngadain camp ke perkampungan mana, kita bantu difusi teknologi pertaniannya tuh. Jadi kita cari, tapi metode approach-nya bukan modelan yang kampus KKN gitu, enggak gitu. Ini lebih ke voluntary gitu loh. Jadi kita ke sana ke lapangan ngobrol sama petani apa masalahnya, kita kasih solusi gitu. Dan kita beneran blend ke petani gitu. Dan itu kan sebenarnya transfer teknologi nggak sih? Muatannya yang dibawa apa pada waktu itu? Maksudnya apakah terkait insight aja, informasi? Terus juga kita dapat dari mereka. Jadi lebih ke konsultasi. Jadi coaching ke Iya. klinik pertanian gitu loh. Iya, betul. Jadi petaninya ini tanaman kami kenapa sih gitu. Terus I see. kita ngobrol gitu. Tapi metodenya nggak yang kayak orang akademisi datang ke lapangan, nggak kayak lebih ngobrol Karena biasa mungkin gitu. masih mahasiswa juga ya pada waktu itu ya, jadi lebih fleksibel lah gitu. Lebih fleksibel. Lebih dekat ke ini ya. I see. Jadi itu sih sepertinya Poin. salah satu poin yang menarik ya di dalam waktu itu. Memang itu aku elaborasi sih, pengalaman cerita-cerita aku tulis dalam cerita gitu, bahwa kalau di kampus kegiatan kita yang berkaitan dengan transfer teknologi, karena kan waktu itu diminta cerita itu nggak sih? Lupa. Di esainya gitu, kontribusi atau sesuatu gitu. Kalau Mas Budi? Kayaknya karena aku pintar bikin esainya aja. Kita ngarang ya. Pintar ngarang. Enggak, aku mencari Benang merah ini ya? benang merah. Berarti kan Mungkin, ada kaitannya gitu. ya aku termasuk aktif terlibat di organisasi yang ada di kampus kan. Jadi kayaknya kemungkinan itu salah satu yang di ini IP oke nggak? IP di atas 3 sih. Oke. Soalnya dulu nggak boleh lulus sama bapakku kalau belum di atas 3. Makanya Oke, lama. Oke. Bersihin dulu ya, nyuci ya. Iya, gitu. Jadi kuliahnya bareng angkatan bawah gitu. Iya, cuman kayaknya benang merahnya sih ya mungkin menceritakan keaktifan di kampus gitu ya, di organisasi apa aja pernah aktif dan lain sebagainya. Mungkin itu sih kalau aku. Berarti sebenarnya kalau nge-refer ke Rifan juga ya, dan juga aku ya yang di bawah standar bagus IP lah gitu ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalau di dunia kerja atau bahkan memilih tapi kita sepakat nggak sih apa ya, fase jadi intermediator teknologi ya, atau terpilih jadi program intermediator teknologi itu kesininya ngerubah hidup kita. Sepakat nggak sih? Lumayan.
lumayan. Paling kan cara pikir terus Iya. juga ke aktivitas ujungnya kan. Iya, ke apa ya, paradigma Pastilah itu kayak kita melihat peluang-peluang gitu. jadi ini poin penting dalam hidup kita kan sebenarnya. Sebenarnya. Seandainya pada waktu itu kita rifan di detik-detik terakhir nggak ngelihat email dari dosennya, nggak apply, mungkin jadi berbeda banget sekarang kerjaannya. Aku, teman-teman juga Iya. mungkin kayak gitu. Betul. Kalaupun ikut nggak kepilih juga pasti tracknya akan beda banget kan. Betul. Betul. Mungkin sekarang kita nggak akan nyeleksi mahasiswa lagi. dan berarti yang pada saat itu pihak nyeleksi ngeliat bukan melulu tentang IP jatuhnya, bisa jadi malah justru aktivitas kita pas lagi di kampus. Iya. Kalau ngeliat Aul, terus juga nyusun esai berarti kan harus ada faktanya dong, nggak Iya. bisa karang kan Anda. saya tidak fiksi itu ya. Sih kan. Mungkin ya, kalau menurutku itu dulu itu kalau kita punya aktivitas di luar akademik itu menurutku akan dipandang sangat positif daripada sekarang kan sudah lumayan biasa nih. Tapi kalau dulu Iya. itu iklim kampus itu nggak bisa mengapresiasi aktivitas kita sebenarnya, terutama di kampusku ya. Iya, iya. Jadi sering kita beraktivitas ke pecinta alaman gitu ya, kita ke Taman Nasional, dan kita ada kegiatan penting lah untuk apa, sosial lah ya. Dulu kan kita sering punya kegiatan itu, tapi kita butuh meninggalkan perkuliahan. Tahu nggak dosenku bilang apa? Ya kalau ninggalin kuliah Nilainya nanti berkurang dan nggak bisa ikut ujian. Ada ya, begitu kan ya. syarat kehadirannya. Tetapi ini juga penting untuk kampus juga, Iya, untuk sosial juga, begitu kan. Ya kalau mau izin ya harus sakit gitu. Bilangnya begitu. Seorang dosen saya yang ya di akademisi gitu ya. Jadi mereka belum terintegrasi dari Iya. sisi pemikiran dan iklim seperti itu tuh kalau kita masih sempat beraktivitas sosial itu beda dengan sekarang. Iya. Kalau sekarang ada kampus Merdeka, ada apa, semua bisa terklaim bahwa ini juga related sama pendidikan. bahkan nggak ada kampus Merdeka pun kalau teman-teman yang nyeleksi ngeliat CV-nya atau ngeliat video motivasinya itu kan kayak keren banget ya. Maksudnya kalau kita lihat, lu kok bisa umur sekian udah bisa mengerjakan sekian banyak. Iya nggak sih, kayaknya anak-anak sekarang Iya. punya kesempatan yang jauh lebih gede. Karena iklim mereka itu sudah udah lebih bagus dibanding zaman daripada kita. Iya. Kita harus bertengkar dulu sama si dosen itu kan. Iya betul. Dengan sudah berdebat itu, dan kita ya udah nggak usah ujian, saya gitu. Makanya mungkin bikin IPK aku Berantem ya. ujung-ujungnya berantem, jadi sebenarnya lebih banyak kan nggak suka gitu kan. Tapi memang kalau pas di zaman kita dulu tuh memang ada bayangan kalau orang-orang yang anak-anak hima, anak-anak yang lain itu biasanya IP-nya ya nggak bagus-bagus amat. Iya, dan sekarang jauh lebih bagus. Maksudnya iklimnya udah lebih bagus karena yang kayak gitu diapresiasi, dapat kredit juga mungkin ya, gitu. Jadi kayak lo aktif di situ, oke, akademik. Ternyata dapat IP, maksudnya kok yang aku baca tuh anak-anak sekarang IP-nya pada tinggi-tinggi, tapi aktivitasnya tuh juga banyak gokil gitu kan. juga gokil. Iya makanya Ngeri gitu kan. Ngeri. Kita dulu nggak bisa terkondisikan seperti itu. Kita mesti kayak terkondisikan milih salah satu. Iya. Saya menyesalnya dulu gitu. Kalau kau ketemu dosenku waktu itu ya, kalau kenapa kalian nggak begini dulu, gitu nggak sih? Iya, Ya karena ini kan juga pendidikan sebenarnya. Cuman dia tidak merekam ini sebagai pendidikan di kampus kita gitu loh. Iya. Jadi beruntung nih buat teman-teman yang dengerin yang ikut kampus Merdeka terutama ya, karena sekarang iklimnya udah lebih oke, ada program kampus Merdeka dan lain-lain kayak gitu. Nah aku pengen lompat sedikit lebih dalam ketika pas lagi di Jerman. Kebetulan kita kotanya beda semua ya. Sama. Oh sama ya, kalian apa berdua? Munchen. Munchen, dirimu? Dresden. Oh Dresden, oke. Jadi kan long story short, kita seleksi pada waktu itu, lalu akhirnya diterima jadi intermediator. Mungkin bagi yang belum tahu intermediator apa, baru belajar pada saat itu. Kita belajar, dapat kesempatan di Jerman 2 bulan, 2-3 bulan kayak gitu, dan ada 1 bulan khusus yang khusus untuk ke pisah. Jadi tadi kita terpilih ada 25 orang di Berlin doang, belajar 1 bulan, setelah itu dipecah ke masing-masing kota gitu. Nah, apa yang didapat dari terutama mungkin spesifik kota ya? Iya. Dari Munchen ya. Kalau Munchen itu kita ditempatin di bawah VDI yang atau asosiasi electrical engineer, tapi yang bagian Munchen gitu ya. Kan VDI Munchen ada. betul. Oh ada. Terus habis itu Ketumtek ya. Ketumtek. Ya.
Jadi 2 tempat intern. Apa aku keliru ya? Jadi Fodei itu mereka punya cabang ataupun kemitraan dengan Tumtech. Iya. Jadi Tumtech itu dia juga Technical University of Munich. Munich. Jadi Teknya dia apa? ada lembaga teknya gitu. Iya, Jadi tech dia transfernya. juga. TU Munich. Iya. Tapi Ya, beda betul. ya sama inkubator bisnis yang kita Ada di kampus-kampus. Jadi ini TTO lah ya, Iya. TTO, iya. Oke. Dalam pengertian yang sebenarnya. Buat yang belum tahu, TTO Teknologi TTO. Transfer Office ya. Betul. Iya. Jadi kita ditempatin di Tumtech itu, dan kita di situ ya, mereka yang sebagian besar di situ kita dibawa kemana-mana. Jadi kita lebih kayak melihat ekosistem inovasi di universitas, pusatnya di TUM, terus kita lihat inkubator bisnisnya TUM yang di Gate itu, yang agak di sedikit luar kota Munchen itu di Garching. Jadi di situ karena kampusnya pindah ke situ juga. Terus habis itu kita dibawa ke European Patent Office untuk lihat di sana. Terus banyak ke mana lagi ya, Aul ya? Agrar sih waktu itu. Jadi Ada agrari juga ya. di Munich itu, tim Munich waktu itu kita Kalau Munich tuh, kalau Jerman kan sepengetahuan aku tuh per negara bagian atau per area tuh ada kayak kekuatannya masing-masing ya. Iya, federal kan negara federal. Maksudnya kekuatan konsentrasi teknologi atau konsentrasi produk kayak gitu kan. Kalau di Munich tuh apa? Kalau di Munich itu sebenarnya ada 2 ya, dan itu yang dijelasin oleh Mas Budi tadi juga. Munich yang kotanya itu dia di teknologi, tapi Bayern yang Bavaria luarnya itu dia sentra pertanian juga, gitu, produksi pertanian. Jadi fokus kita tim Munich waktu itu ada 3 sebenarnya, seperti yang disampaikan Mas Budi tadi ya. Yang pertama itu lebih ke mempelajari paten, di mana pengurusan paten segala macam. Yang kedua kita juga dapat paparan terkait yang seperti elektrik, yang lebih ke teknologi kelistrikan segala macam, karena Munich juga kota ekonomi kan di sana, kuat juga teknologinya. Tapi poin terbesarnya waktu itu lebih banyak ke agriculture sebenarnya, agriculture and forestry sama peternakan juga ya gitu. Jadi kita sempat diajak ke beberapa perusahaan rekayasa genetik untuk sapi. Jualannya tuh sperma sapi ke seluruh dunia. Terus ke pengelola hutan gitu, bagaimana aturan di Eropa, di Jerman itu misalnya untuk hutan itu boleh ditebang seperti apa, bagaimana mereka mengatur penebangan pohon segala macam gitu. Jadi lebih ke industri locknya sih, industri perkayuannya gitu. Jadi 3 hal itu sih waktu itu yang kita dapat gitu. Tapi dan kalau dilihat pun ternyata memang tim ketertarikan tim Munich waktu itu kan karena memang agrar ya, ada aku, RSD itu orang agrar itu agri ya, dia agrar, orang pertanian, kemudian ada Mas Budi yang di teknik gitu. Jadi makanya di situ waktu itu di satu lagi sama Oji. Oji. Kalau Oji dia waktu itu teknologinya kan, makanya kita diajak ke beberapa. Sama Dimas ya di situ ya. Dimas sama si siapa tuh satunya yang nemenin kita? Ian. Yang orang. Ya itu kita menariknya waktu itu mengunjungi satu desa kecil itu ya, yang pusat penelitian agri, di mana di hanya satu entahlah kecamatan apa gitu atau kabupaten itu yang produksinya itu entah mungkin 1/5 seluruh Eropa produksi sapi. Hanya dari satu tempat itu, entah itu susu atau daging sapi. Untuk dikonsumsi Ya kemana-mana dia, pokoknya dia menghasilkan sepersekian dari seluruh Eropa gitu. Jadi dan itu kita sampai lihat ada kandang-kandang yang mereka riset pangan gitu. Jadi ada berapa kandang, nanti formulasi pangannya beda-beda, nanti dilihat setelah sekian minggu ini yang ada yang kurus banget, ada yang gemuk, ada yang biasa aja, sampai ya serius gitu. Sampai ada robot-robot segara buat jadi untuk tahu mana yang paling berfungsi nanti itu. Formulasinya mana yang paling bagus. Jadi Kalau di DOE-nya Mas Budi tuh. Iya makanya aku melihat korelasinya di situ. Iya, makanya aku. Kalau di Dresden apa tuh fokusnya atau yang kamu? Dan kami di TUD, Technical University Dresden. Jadi di Dresden itu hampir sama ada. Oh berarti ini kampus juga ya sebenarnya, video-video itu kampus sama TTO-nya. TTO. Kita nggak ke kampusnya. Kita nggak terlalu Oke. ke kampus. Kalau dirimu di kampusnya. di kampusnya di bidang di bawah apa, departemen atau apa? Aku nggak berhitung ya. Mhm. Tapi aktivitas kita juga, kita itu mendampingi apa sih? Kayak ada proses
klinik bisnis ya. Jadi ada yang mahasiswa punya bisnis ketemu seseorang terus dia memberikan coaching. Kita juga melihat proses itu di kampus ya kayak inkubator lah ya. gampangnya mungkin ya. Kemudian kita juga diberi challenge waktu itu ngisi kuliah. Kita ngisi marketing speech. bahasa Jerman. Enggak ditanya itu ya. Bahasa Inggris. Contohnya internasional kelas ya. Jadi itu kemudian kita mengunjungi Max Planck Institute. Kemudian ya kita fokusnya lebih ke entrepreneur in general aja ya iya, situ kayaknya ya. kita juga mengunjungi salah satu taman nasional di Jerman itu namanya Saxony something gitu namanya. Kita melihat waktu itu yang paling berkesan ya kalau waktu mengunjungi itu. Jadi ternyata anak-anak TK di Jerman itu sudah diajarin dia Jerman. Dia jelas. Dia megang produk produk kehutanan gitu ya. Terus si anak itu harus tanya ke orang tuanya untuk menjelaskan dari mana ini barang gitu ya. Jadi itu kayak semisal nih dia ada tomat gitu ya. Nah itu dari mana gitu ya. Terus ada waktu itu contohnya kayak bunga pinus gitu. Nah, itu anak kecil itu harus dipancing untuk mengetahui itu dari mana gitu. Waktu itu si TK-nya itu ada di Saxony itu di Taman Nasional gitu. Kayak sekolah alam begitu. Jadi Taman Nasional ya. Itu selevel Taman Nasional menurutku ya. Di Jerman Timur. Kayaknya kalau Bonraya Bogor gitu kan. seperti itu lah ya. Terus yang unik lagi kayaknya kita doang ya kayaknya yang di Jerman Timur ya. Jadi habis itu orang-orangnya juga agak aneh sih. Kaku-kaku gitu ya. Kaku-kaku begitu ya. Terus Max Planck Institute tadi, terus ke Saxony itu kampus. Terus kita juga mengunjungi ini di bagian kampus itu ada patent center. Terus bagaimana dia meregister paten, terus termasuk kita bagaimana ngecek ada paten apa aja di situ. Di waktu itu sih ya kita cuman kayak datang di ruangan macam perpus ya. Entah itu perpus atau enggak, aku agak lupa. Tapi kita di depan itu ada laptop dan ada komputer gitu ya. Dan dia sudah terintegrasi datanya secara nasional gitu. Nasional bukan kampus itu aja ya berarti? Bukan I see. Jadi kita melihat data paten apa aja yang sudah ada, itu sudah ada waktu itu. Dan menariknya tuh sampai sekarang sih sering juga kalau yang dengerin podcast ini rutin ya sering aku ngomongin juga ya bagusnya kalau di Jerman atau di luar negeri terutama nggak terbatas di area-area tertentu kampus-kampus bagusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya di Munchen, di Munich ya udah ada TU Munich gitu, nggak usah ke Berlin untuk ada TU Berlin gitu kan, di merata ada gitu. Bagus semua. Iya, merata bagus semua. Bahkan aku sempet nanya ya kan, kalau aku nempelnya tuh di STP, di Science Technopark. Tapi dalam satu STP itu ada beberapa kampus, ada beberapa lembaga riset gitu Pak. Jadi main ke mahasiswanya juga, ketemu anak HU, anak FU gitu, Humboldt, anak FU juga. Aku tanya ke mereka, kampus kalian favorit nggak gitu kan sebenarnya kan itu kan kalau kita kayak udah jadi common umum aja gitu kan. Oh iya, itu favorit nih kayak gini-gini. Mereka nggak ngerti malah maksudnya kayak gimana tuh. Orang-orang pada kesini enggak sih, gue tinggal di Berlin, teman-teman juga pada di sini. Berarti memang yang di Munich mah tetap di Munich, yang di Dresden tetap di Dresden, di mana tetap di mana gitu. Tapi kalau menurut yang kemarin nge-host kita itu, salah satu yang dia banggakan itu di Munich itu karena terdapat dua universitas yang dianggap ranking 1 di Jerman. TUM sama LMU. LMU itu apa? Ludwig Maximilian University. Katanya dua itu yang paling terbagus di Jerman. Terbagus di Jerman. Bukannya HU lebih tinggi. Enggak kalau oh iya, LMU lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Mungkin nambahin juga tadi waktu Rifan ngomong dia ke Max Planck, kan Max Planck itu tersebar di seluruh Jerman. Iya. Kita juga ke sana ya, ke Max Planck Institute, tapi yang namanya apa gitu. Tapi dia yang tugasnya itu komersialisasi hasil risetnya Max Planck. Khusus sama Fraunhofer Venture masih ya. Kita ke Fraunhofer sama Max Planck, tapi yang
yang dua-duanya itu yang khusus hanya untuk mengkomersialisasi hasil riset penelitinya mereka. Ya, Itu kalian bareng sama Dedi nggak sih di situ? Enggak ya? Iya. benar Mas Iya, Dedi iya, dan iya. krunya. Soalnya tuh aku tahu apa tadi bukan satu lagi Fraunhofer Venture itu. Dulu kan aku sama Dedi pernah bikin majalah inovasi kan. Nah, Dedi tuh nulis itu, wah bagus banget ini gitu. Ternyata Kita ke sana. Gitu. Iya, aku jadi Fraunhofer ini yang yang menghasilkan paten MP3 kan? Betul. Jadi jadi dulu waktu mereka boomingnya jadi kayanya itu waktu komersialisasi MP3. Baru setelah itu mereka sadar, oh ya kayaknya kita perlu ke arah sini juga gitu hasil-hasil. Perlu didorong ke situ juga. Bahkan di yang Max Planck itu, yang lembaga TTO-nya Max Planck itu juga dia sampai menyediakan beberapa program bagi penelitinya yang ingin komersialisasi. Bahkan mereka bisa jadi ke perusahaan loh. Lucunya kan itu ya. ke perusahaan maksudnya gimana? Mereka bisa mendirikan perusahaan. Mereka jadi CEO, nggak melulu mereka tetap di lab terus orang lain yang ngurusin, tapi bahkan ada juga skema di mana mendorong mereka untuk jadi CEO-nya sendiri, entah CTO-nya gitu-gitu. Iya sih, salah satu yang memang mungkin kalau bayangan aku kenapa si program kita ya, program intermediator itu diarahin ke Jerman kan memang karena proses komersialisasi teknologinya udah ajak ya di sana ya gitu ya. Jadi udah dari kampus, bahkan di dalam kampus ada TTO-nya, terus untuk organisasi kayak apa tadi Max Planck yang mungkin punya pemerintah ya Max Planck atau swasta. Dia Litbang. Iya, independen kan. Iya, bahkan Litbangnya bisa segede itu gitu. Kalau di compare di kita, kalau bahkan bukan swasta kayak LIPI gitu atau BRIN, komparasi swastanya apa ya, lembaga riset private gitu yang Ya, kita punya pusat penelitian kopi dan kakao. itu private ya? Itu BUMN sih. BUMN juga. Ya perusahaan tapi punya negara gitu ya. Nah, di bawah dia kan holding ya, pusat kopi kakao, ada pusat penelitian tembakau, kelapa sawit, apalagi yang satu. Jadi dia holdingnya namanya Riset Perkebunan Nusantara. Oh, RPN. Oh RPN. Oh sekarang itu ya. Oh, iya. Iya. Nah kalau ngelihat dulu itu kan udah 10 tahun, 12 tahun bahkan ya kita belajar di Jerman gitu. Oh iya juga ya. Udah 12 tahun loh. Kalau anak SD udah lulus SMA nih. Udah lulus SMA. Udah mau kuliah lagi nih. Serius 12 tahun? Iya kan 2011. Kita agak mau terima. Iya. Kalau kita udah tua. Berasanya masih unyu-unyu. Udah 12 tahun gitu loh. Unyu-unyu datang ke Tamrin ya, kayak MH Tamrin. Compare tuh kita sepulang dari situ, sepulang dari Jerman itu kan kita masing-masing menyebar nih. Aku di Jawa Barat, penempatan Rifan di Jawa Timur, terus ke Jawa Timur ya tetap ya. Mas Budi di Jogja, di Bantul, Aul pindah ya kalau nggak salah. Di Palembang, terus kemudian ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin. Jadi dari Sumsel ke Kalsel. Oke, sebelum di compare sama sekarang deh. Pas setelah balik dari sono lalu melihat realita di Indonesia gimana tuh? Iya. Drama. Pas dari Jangan ngomongin politiknya, aduh, kita agak ini sih. Dramanya dipotong. Padahal ya. Di sono ibaratnya kita ngelihat idealnya gitu ya di pas di Jerman, model dari perguruan tinggi bisa masuk ke riset, bisa masuk ke komersialisasi, bisa bikin perusahaan gitu. Pas balik ke sini? Pas balik ya. Jadi padahal aku tuh ketika pulang, aku tuh udah persiapan dengan culture shock, return culture shock ya. Tapi culture shock yang maksudnya ya ketika aku nanti ditugaskan gitu ya, ide-idenya tetap dipertahankan tapi soft ya masuk ke masyarakatnya gitu. Cuman ya waktu itu karena juga ngerasanya nanti pulang nih diperbantukan dari Ristek gitu kan untuk membantu pemerintah daerah dalam penguatan sistem inovasi. Dari segi bunyinya udah keren. Background pendukungnya udah oke gitu ya. Pas nyampe di sana ternyata juga kita mesti berhadapan dengan, karena ada banyak birokrasi yang harus ditempuh, kemudian juga teknologi-teknologi yang kita punya mau dibawa ke masyarakat pun masih belum benar-benar kuat ya.
terus juga kondisi sosial masyarakat yang agak nyaman dengan kondisi yang mereka punya gitu loh. Jadi itu emang agak-agak berat sih di fase-fase awal ya. Cuman waktu itu untungnya ketika ditempatkan di Sumatera Selatan awalnya itu kita ada bertiga ya waktu itu, aku, Kak Iza, dan Tommy. Terus juga ketemu dengan masyarakat di Sumsel, juga kita bantu mendampingi beberapa kelompok masyarakat yang memang sebelumnya mereka juga sudah aktif nih di event-event besar sebelumnya gitu, seperti jadi mereka ada yang ngurusin hilirisasi karet waktu itu untuk pernah bikin souvenir untuk ASEAN gitu. Jadi agak-agak nyaman lah ya gitu, tapi tetap di kalau nggak salah juga kan ketua Balitbang Novnya ya, cukup Bu bagus Eko ya, sangat Bu Eko. ini kan dia apa ya yang termasuk lead yang bagus lah gitu ya untuk ngedorong gitu ya. Iya, Bu Eko juga sangat semangat dan sangat apa ya, ide-ide inovasi itu udah ketangkap banget gitu. Cuman ya benar tidak segampang itu gitu untuk membawa inovasi ke masyarakat atau untuk membawa perubahan baru dan penguatan teknologi gitu. Jadi memang cukup berat ya waktu itu, cuman bisa dibilang lumayan berdampak ke awareness masyarakat bahwa memang teknologi itu bisa memperbaiki kehidupan loh selama memang teknologi itu applicable dan memang menjawab kebutuhan gitu. Betul. Cuman hal yang benturan paling besar itu adalah di Jerman kita ngeliat teknologi yang fancy ya, yang mau menanam apa pakai mesin gitu. Nah itu kan kalau kita bawa bayangkan ke Indonesia kan nggak applicable kan buat kita gitu. Lah kontur tanahnya kita seperti ini, kemudian terus bayangan terhadap inovasinya pun masih berbeda ya. Yes. Jadi inovasi di sono mungkin kan kalau sekarang kita udah tahu ada istilah TRL atau IRL gitu-gitu kan. Mungkin itu pun levelnya berbeda ya pada itu. Nggak kebayang kalau di sini, orang nggak tahu. Dan juga hal yang menarik yang aku lihat adalah kalau di Jerman itu kan inovasinya mereka yang kelas yang lebih ke hulu ya, yang teknologi sesuatu untuk memudahkan memproduksi apa gitu, something else yang besar untuk disuplai ke tempat lain. Nah kalau di Indonesia kebutuhan inovasi itu sekarang lebih yang service ke masyarakat gitu, hal-hal kecil gitu loh, karena memang yang gede pun kalau kita aplikasikan di Indonesia sekarang itu mengancam pendapatan orang lain gitu. Misalnya kita bawa giant teknologi yang akan mendistruksi, meningkatkan produktivitas. Lah produktivitasnya meningkat, ini 100 orang kehilangan pekerjaan gitu. Apa solusinya gitu. Jadi lebih ke inovasi kecil gitu, lebih ke di Indonesia sekarang mungkin ya pada who knows, mungkin dalam 10 tahun ke depan udah berbeda ya kebutuhannya. Tapi di saat itu ya kebutuhan mereka ya hal yang simple itu juga secara pun supply teknologi, kalau supply teknologinya pun nggak ada sebenarnya. Kalau bukan cuman masyarakatnya tidak sehat terhadap teknologi yang tinggi gitu, supply teknologi juga kemungkinan belum ada. Memang dua sisi sih kalau dilihat ya. Misalnya kita bandingkan Amerika lah, kalau semangat entrepreneurship di US itu sejak zaman dulu gitu, sejak habis perang Civil War gitu misalnya, perang saudara, itu yang namanya semangat entrepreneurship itu memang udah kayak gandeng sama semangat inovasi kan. Kantor-kantor paten mereka bikin ada yang aku bisa bikin lokomotif yang begini, aku bisa begini, aku bisa bikin light bulb misalnya, terus ada General Electric, Thomas Edison. Jadi itu udah jadi satu. Intinya tuh mereka memang masyarakat yang wawasan saintifik dan teknologinya itu ya udah merupakan bagian dari fabric society mereka gitu ya, udah jadi kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku punya masalah apa ya cari orang yang punya ilmunya gitu, dan mereka serius. Jadi seolah-olah tuh kita bisa melihat di sana tuh yang serius mengembangkan ilmu tuh ya udah dia fokus di situ. Terus kadang ada orang yang memang melihat menangkap hasil-hasil orang ini gitu. Kadang nggak melulu harus dia dipaksa sampai ke pasar gitu. Pada awalnya di awal-awal gitu. Walaupun belakangan ini semakin keilmuan berkembang, semakin yang arahnya terutama engineering yang praktis itu, bahkan orang-orang universitas sudah mulai bikin sendiri gitu. Tapi awalnya itu ya ini memang riset mereka bagus-bagus itu sebenarnya. Di sini yang agak susah sih. Kita masih ketinggalan di sisi situ.
bisa jadi ya utamanya mungkin seperti itu, tapi juga aku rasa trigger kenapa kalau Amerika ya secara spesifik pengen buru-buru daftarin paten atau apa ya, udah ada mindset ke situ. Satu adalah aware terhadap komersialisasi, yang kedua memang yakin terhadap proteksi hukumnya juga gitu sebenarnya. Dan menariknya adalah, dan itu jadi matters gitu kan. Menariknya adalah paten di sana kalau kita lihat itu awalnya bukan Univ yang getol, tapi memang entrepreneur masyarakat itu umum yang punya gagasan, punya kemampuan engineering yang lumayan, gitu kan. Nah kalau di kita kan memang karena susah kalau ke masyarakat, Univ yang harus digenjot untuk mendaftar paten, tapi semangat PR-nya apakah dipublikasi? Maksudnya publikasi itu bukan publikasi apa ya? Promosinya pemerintah bahwa siapapun bisa daftar loh sebenarnya, siapapun bisa daftar haki loh sebenarnya, itu di situnya kah atau di apa kalau pandangan Mas Budi? Kalau aku lihat sekarang dari Kemenkumham ya itu lebih fokus untuk genjotnya ke Univ sih untuk belakangan ini ya, karena banyak univ-univ itu memang penilaiannya salah satu penilaiannya itu adalah dari jumlah paten kan, peringkatan gitu. Karena nggak tahu ya, saya juga nggak tahu apakah hal itu bisa juga diterapkan ke masyarakat umum kita, walaupun mungkin sebenarnya banyak juga inovator mungkin dari masyarakat. Di Cina tuh kalau setahu aku di Cina tuh udah ada kan, kalau di Cina tuh ada credit scoring untuk masyarakat gitu loh. Masyarakat tuh kayak kita kalau di zaman sekolah ada buku poin, gitu, buku poin tau nggak, yang misalnya kalau baju keluar kurang satu atau apa ya kayak gitu gitulah. Di Cina kan ada tuh ya sistem public scoring ya, social scoring ya istilahnya. Itu masuk poin tuh kalau dia membuat sebuah inovasi atau nggak tahu apakah teknisnya sampai mendaftarkan. Cuma nih, masa kita mencontoh agak berat. Jadi memang harus dilihat kasus Indonesia ini memang harus dipikir ya, karena memang itu kalau PR-nya adalah dipublikasi atau itu kan ibaratnya insentif ya. Kalau insentif untuk masyarakat lo kalau bisa kayak gini dapat insentif gitu kan. Iya. Dapat insentif, kalau di sana mungkin nggak ngasih uang tapi skor sosial kredit lo bagus gitu. Wah itu akan mendatangkan polemik. Akan mencontoh sistem Cina. Nggak mungkin. Tapi menurutku lebih ke ini sih, supporting system sama ekosistemnya itu gitu loh. Kalau di Jerman misalnya ya, atau di Amerika tadi, kenapa inovasinya banyak dan juga mereka teknologinya canggih-canggih seperti itu? Karena memang mereka punya ekosistem untuk melakukan itu gitu loh. Jadi seperti di kampus misalnya ya, kalau kita mungkin seperti S1 aja tuh ya, lu mau peneliti apa, lu mesti struggling sendiri, cari pendanaan sendiri. Nah kalau di sana mahasiswa S1 dia tinggal email profesornya, saya tertarik join dengan labnya profesor punya ide apa buat saya teliti gitu lah. Jadi mereka sudah punya sumber daya, sudah punya sumber dana dan sumber daya di sana gitu, ketemu tuh sumber daya dan sumber dananya gitu. Nah kalau di Indonesia battle-nya, contohnya mahasiswa S1 aja atau dosen-dosen gitu, mereka harus berjuang mencari pendanaan. Kemudian ketika ada mahasiswa S1 yang kita harapkan melakukan riset kecil, untuk riset kecil aja mereka harus mikir gimana cara pendanaannya gitu, gimana tentu. Sementara setiap semester mereka harus berjuang nih dengan pembayaran uang kuliah gitu, belum lagi harus untuk dana tesis segala macam gitu ya. Belum lagi dosennya disuruh tugas tambahan ini itu. Jadi kualitasnya jadi menurun gitu loh. Orang akan cenderung, ini asumsi ya, ini asumsi tapi layak untuk kita uji, kita teliti lebih jauh sih menurut aku. Jadi orang akan cenderung ketika dihadapkan, contoh kita lah, harus tentu kita akan cari apa penelitian paling murah nggak sih? Dan paling murah dan paling mudah biar cepat tamat kan gitu. Nah kalau dalam konteks kalau lagi kuliah ya, mahasiswa di konteks mahasiswa dulu gitu. Karena contoh sederhana di kampus banyak di kampusku yang kemarin itu ya, mahasiswa tuh mereka pokoknya join ke labor, apapun peralatan di labor lo bisa pakai selama itu untuk penelitian gitu loh. Dan perlu bayar nggak kalau misalnya saya mau pakai enzim ini gitu? Nggak ada. Bahkan lu bisa bilang kalau di sini suruh bayar. Bahkan lu bisa minta kalau memang itu ada kebutuhan, lu bisa, Prof, saya mau penelitian ini, tapi sepertinya berdasarkan referensi ini akan lebih baik dengan ya udah gitu, butuhnya berapa gitu loh. Dan profesor akan mencari cara untuk itu gitu. Tapi nanti beneran keluaran yang dihasilkan oleh setiap mahasiswa ini
Jadi biasanya mahasiswa S1 itu mereka part of project dari master ataupun PhD-nya atau project profesor. Nanti si hasil penelitian ini juga akan dikombin jadi publikasi gitu. Mostly itu anak-anak lab yang kerja di lab itu baik di S1, S2 dan S3, part of kerjaan mereka tuh masuk ke jurnal. Dan untuk publikasi di kampus juga aku nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di sana kita nggak si profesornya ya dengan anggaran yang dia punya dia bisa publikasi dimanapun, nggak beban tuh yang biaya puluhan juta untuk satu publikasi. Jadi ekosistem sih Panji menurut aku. Iya. Kalau Iya betul. Kalau Jawa Timur aku kurang mau cerita. Ya, aku tahu kan Ya, Pito, Riris, oh iya Riris ya, sama Arya ya. Nanti disentil kamu. Aku tahu. Ya udah Altek deh yang mencoba memfasilitasi ini gitu, menjawab part Itu of. betul tadi salah satu yang dikatakan Aul di sini. Ternyata itu nggak cuma kalau aku lihat di kampusku memang kayak gitu. Jadi mahasiswa mau TA ya, kalau itu tidak dari proyek dosennya, kebanyakan mereka ngajuin proyek sendiri. Jadi model-model si dosen ini atau profesor ini punya lab itu kayaknya masih agak jarang ya di sini ya. Kalau biasanya kan pendanaan lab itu salah satunya untuk membiayai penelitian mereka gitu kan, penelitian barang. Tapi itu jadi kayak semacam proyek gedenya si lab tersebut, lab profesor tersebut. Tapi di sini biasanya mereka punya ide ini terus ya nggak bisa terlalu jauh gitu karena memang ya duitnya mereka kan terbatas gitu. Ya mungkin itu juga ya salah satu yang dibikin sama Mas Menteri ya Nadiem, mungkin karena mindset dia di luar kan sekolahnya gitu. Jadi walaupun kalau ngomongin agak sisi ininya ya, sisi cara pandang praktisnya ya, dengan adanya program-program yang dibikin ya, Kampus Merdeka dan terutama Kampus Merdeka deh kalau kita sorotin. Salah satu poinnya adalah menggeser yang tadi kita obrolin tuh, spesifikasi ya, misalnya kampus-kampus bagus hanya ada di area-area tertentu gitu di Indonesia gitu. Dengan Kampus Merdeka belajar, lo bisa belajar sebenarnya di mana-mana, lo dari daerah bisa belajar di mana gitu dan segala macam kayak gitu, bisa mungkin ada mindset kayak gitu. Walaupun sisi negatifnya kalau pandangan aku jadinya menggeser otoritas kampus untuk pendidik organisasi-organisasi. Ya, tapi kan setidaknya tidak seluruhnya gitu ya. Ya tidak seluruhnya dan ya tapi dan mudah-mudahan semuanya yang menjadi mitra agak-agak mirip Altek lah, cukup apa ya, cukup concern terhadap apa yang mau dikonsumsi atau nanti didapatkan sama si mahasiswa ini gitu. Soalnya kalau itu beneran Kampus Merdekanya bener-bener merdeka dan tidak terverifikasi penyelenggara kegiatannya, nanti jadinya bahaya. Mau menggeser tanggung jawab itu tapi ini gitu. Kalau programnya Altek jaminan kualitas ya. Nggak tahu. Mudah-mudahan lah. Kita berusaha memberikan lulusannya berkualitas gitu. Dan At least kita menawarkan apa sudut pandang baru lah. Iya, mudah-mudahan ya. Paling nggak kalau teman-teman ada yang mau ikut program udah telat sih ya. Karena mulai seleksi ntar di batch berikutnya mungkin ya. pantengin IG kita aja. Iya, IG-nya Altek. Paling nggak tadi teman-teman yang diobrolin tadi itu mudah-mudahan itu yang akan dipelajari nanti lah ya di program Kampus Merdeka Altek kayak gitu. Terakhir mungkin ya, ini Altek mau dibawa kemana sebenarnya? Mungkin dari ketuanya dulu ya, atau dari direktur lah. Altek ini mau dibawa kemana ke depannya? Kita kan kalau based on ini udah mungkin 6 tahun ya secara semangat ya berjalan gitu ya. Secara legal setahun. Secara operasional mungkin 2 tahun terakhir lah ya, 2 tahun jalan. Gimana nih Mas? Nah ini kok baru kayak gini ya, kok berasa jadi ditodong ketua gitu. Hadir. Seperti biasanya karena sebetulnya kita ini kan sifatnya egaliter ya di Altek. Jadi akhirnya semuanya itu bisa memiliki juga karena kan kita juga punya spesifikasi yang beda-beda. Keahlian kita masing-masing itu punya keahlian yang spesifik dan berbeda-beda. Salah satunya yang kita coba akan kembangkan ke depan itu adalah kita mencoba membuat program yang bisa menggandeng ke kampus-kampus nantilah untuk membantu apa istilahnya kalau ingin membangun ekosistem inovasi di kampus itu kayak apa bagusnya. Sesuai dengan pengalaman yang kita punya masing-masing kan kita semua udah di sana disuruh lihat, oh di kampus tuh kayak gini ya, ternyata ekosistemnya.
mungkin di situ salah satu yang akan kita upayakan ke depannya. Terus ya. Hmm. Dan juga dari teman-teman kalau ada bayangan Aku nambahin dong. ladies. No. Nah kalau aku sendiri sebenarnya aku punya mimpi yang sangat besar banget sama untuk Altek ini, dan aku juga pernah cerita ke Panji ya sebelumnya. Jadi salah satu ketika aku pulang S2 tuh yang aku tulis laporanku ke pemberi beasiswa aku sebelumnya PDP, aku pulang itu untuk Altek. Aku benar tulis itu ya waktu itu. Ini kalau ada sound prok gitu ya. Jadi terlalu repot. Gak usah. Jadi impian aku untuk Altek itu, aku ngebayangin suatu saat Altek itu kita bisa berdiri sebagai sebuah lembaga riset terintegrasi ya. Jadi ada riset institutnya, ada teknologi transfernya, dan fokus kita memang di penguatan inovasi gitu loh, penguatan inovasi. Jadi aku ngebayanginnya perpaduan dari hal-hal yang sebelumnya kita lihat lah ketika kita pelatihan dulu ya. Ada Fraunhofer, ada Max Planck Institute, Ada STP, kemudian juga mungkin akan ada pecahan-pecahan yang tadi yang diceritakan seperti ide bisnis gitu, keluaran dari si Altek ini gitu. Tapi beneran fondasinya Altek ini adalah sains dan teknologi gitu, sains dan teknologi, kemudian yang didifusikan, yang berdampak gitu sih. Jadi ya aku memang masih membayangkan, bahkan aku tuh sempat gambar ya Altek, ada research institute-nya, ada lab-nya di sini. Makanya aku kalau ngobrol sama Altek aku selalu semangat kan waktu tahun pertama. Jadi itu enggak sih. Aku waktu sama kamu itu waktu ngobrol sama Mas Pri juga. Aku tuh pengen bikin lembaga riset. Udah aku bilang joinin aja, kenapa independen gitu. Iya, aku tuh kebayang itu juga sih. Jadi memang Rifan apa? Tapi jangan nunjuk direktur ya, gue nggak mau. Ini aja direktur ya. Kalau aku apa sih? Jadi Altek ini menurutku ya, kita perlu memberi warna lain dalam pendidikan konvensional lah katakan. Jadi karena aku cukup alergi sama dunia akademisi sebenarnya. Kayaknya punya trauma sih, punya trauma ya. Jadi karena apa? Kadang beberapa hal itu tidak konkret di situ. Meskipun itu juga nggak boleh ya. Akhir-akhir ini juga lumayan bergeser juga pandanganku. Tapi kalau khusus untuk Altek mungkin kita perlu memberikan istilahnya informasi lain gitu ya kepada klien-klien atau penerima manfaat kita gitu ya, kayak di dunia real yang saat ini yang terjadi seperti apa gitu. Makanya aku sendiri lebih fokus ke praktisi sebenarnya. Praktisi itu what happen now, ya kita sekarang lakuin apa dan masalahnya apa, solusinya apa, dan yang terkini banget gitu. Dan mungkin Altek nanti akan menurutku ya yang kayaknya akan terjadi secara jangka waktu dekat itu kayaknya mungkin kita akan harus terverifikasi gitu dari kampus Merdeka misalnya. Nanti kampus itu kan kampus apapun ya, negeri swasta itu kan dia terakreditasi gitu. Kampus Merdeka atau mitranya semacam kita ini siapa yang mengakreditasi atau yang memverifikasi bahwa ini Altek layak atau mitra yang lain layak gitu. Nah ini nanti mungkin kita kita bisa siapkan seperti itu. Tapi kita mesti tadi fokus di kita menjembatani antara inovasi dan bisnis gitu. Ini jurangnya udah terlalu lebar, terlalu dalam, nggak ada jembatan gitu kan. Nah kita di jembatan ini dengan berbagai metode dan kombinasi SDM kita kan, yang egaliter, yang ada pragmatisnya gitu kan, unik kita ini. Diverse sih menurut aku sebenarnya anak Altek gitu. Diverse yang sama itu kegilaan kita sih, kegilaan dan idealismenya. Aku ingat ada lulus fakultas psikologi. Aku ingat ada siapa yang ngomong ya, kalau ngomongin masalah jembatan itu, cuman mungkin buat menjadi pengingat kita juga ya. Jembatannya itu kan menghubungkan dua hal ya, dua pulau atau dua daratan gitu. Yang harus dipahami adalah jembatan tuh nggak lebih besar daripada pulaunya sendiri gitu ya. Jadi
kita sama-sama berkontemplasi. Iya. Bisa dimahami ya maksudnya. Iya. Kita kontraktor jembatan. Mungkin gitu aja ngobrol bisnis pada sore hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat, dan kalau mau dengerin obrolan yang kayak gini lebih lanjut, nanti Altek akan bikin channel podcast sendiri. Segala sesuatu yang diomongin di sini direkam. Jadi janji gitu ya. Tadi awal udah janjinya gede-gede. Anjingnya gede maksudnya juga. Jadi harus dicatat. Ntar Panji nagihnya putar. Tinggal aku share linknya. Potong lagi ya. Dipotong yang gitu aja itu. Terima kasih juga yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Aduh. Ya, lama juga jadinya.